Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan eh, menunjukkan progres ini tentang merge account atau penggabungan account. Yang pertama, misalnya di sisi kiri ini email alfianvansaikes@gmail.com, Alfian Firmansyah. Kalau di sisi kanan ini John Doe. Emailnya apa ya? Nah, ini emailnya. Lalu tujuannya saya skenarionya saya ingin menambahkan atau menggabungkan email Teko ini ke dalam akun dengan email Alfian Vansaikes. Jadi saya akan tambahin Teko di sini nanti. Nah, sebelum kita menambahkan, kita bisa melihat dulu di sini di Teko ini udah ada conference. Dia punya conference ceritanya. Dia juga punya paper ID 1, paper ID 263. Dia juga punya review. Misalnya ada dua ini. Ya sudah ya, yang kanan ini sebenarnya nggak dipakai lagi sih. Kalau udah di merge artinya dia udah akunnya tuh ya udah masuknya ke sini-sini juga. Karena nanti di autentikasi saya ubah outnya itu menyamakan email-email karena di database-nya saya menggunakan user email ini untuk mendaftarkan merge account-nya. Nah, nanti eh kayak misalnya my paper atau my conference dan my review itu saya dump di di table baru. Jadi ada misalnya paper reviewers dump, ada my paper dump juga, ada my conference dump juga. Jadi misalnya eh ada masalah nih, misalnya ada masalah di penggabungan akunnya, ya nggak masalah nanti bisa bilang ke kita bisa benerin karena disimpan dulu di sini kita backup ceritanya. Setelah di merge, jadi nanti misalnya my conference, nanti user ID-nya berubah. Misalnya tadi kan Teko user ID-nya 53, setelah di merge nanti diubah jadi user ID akun Alfian ini jadinya berubah jadi 50 gitu. Ntar berubah jadi kayak gini. Jadinya nanti tetap punya akun punya 50. Kita exchange gitu ceritanya. My paper juga sama, nanti ID-nya aja yang diubah. Mana? Jadi ID-nya aja yang diubah. Salah dari 53 ke 50 juga gitu. Jadi punyanya akun yang ini. Untuk paper reviewers, juga kayak gitu. Emailnya yang diubah nanti. Email ini bakal diubah ke ini, ke Alfian ini. Jadinya masuknya tetap ke account settings. Tapi tergantung nanti kan di sini ada yang namanya saya buat konsepnya tuh ada email primary, ada email secondary gitu. Kalau misalnya emailnya primary artinya nanti ya ini ngikutin email yang primary. Primarynya apa ya Alfian ini. Kecuali nanti misalnya kita ubah jadi Mac primary, secondary emailnya kita ubah jadi primary gitu misalnya. Nanti ini juga bakal berubah ke secondary emailnya itu semuanya ini. Jadi bisa di merge dengan baik. Oke, kita coba aja ini yang kanan bisa di close aja ya mungkin. Cuma untuk tahu bahwa akun ini punya conference, paper, dan reviews. Ini kita close aja dulu. Close aja dulu. Kita fokus di sini. Misalnya, tadi kan kita mau merge.
akun namanya emailnya misalnya tkaws@gmail.com. Ini saya desainnya kayak gini. Jadi add email address ini nanti harus dicek dulu. Jadi nggak semua email kelihatan. Misal kita nyari di sini, nyari ada autocomplete gitu. Misalnya nyari teko titik misalnya atau teko aja, nanti bisa langsung keluar semua nama yang kalimatnya atau katanya seperti teko keywordsnya. Nanti keluar kayak gitu. Saya nggak mau kayak gitu karena bagaimanapun email itu tetap data pribadi ya. Kalau misalnya ada orang yang mencoba untuk merge account dan di send verification dan itu bukan emailnya, itu akan mengganggu atau bisa menjadi spam untuk untuk uh, email tersebut. Jadi saya buatnya cek aja. Dengan cek kita bisa lebih secure aja sih. Karena sekali cek itu langsung terhubung misalnya ada yang ketemu, oh ketemu nih Teko AWS punya paper, punya punya conference atau punya uh, review kayak gitu. Nah gimana kalau misalnya nggak ada nih? Kalau misalnya nggak ada, misal saya acak gini, nah, ini email valid, saya buatnya valid karena bisa jadi ini valid gitu. Tapi kan tergantung nanti di send verification bakal masuk ke emailnya atau enggak gitu kan. Nanti uh, merge account itu akan berhasil jika dari emailnya itu diterima gitu dan diklik linknya. Misalnya mau duplikasi Alfian Vanzekas. Ini nggak bisa juga ya. Duplikasi nggak bisa, saya buat logikanya nggak bisa. Harus pakai email lain, pakai email yang benar-benar valid. Nah, ini ketemu. Bisa langsung kita send verification ya, ini langsung mengirim email. Ini saya buatnya udah tanpa refresh sih, jadi enak pakai jQuery semua. Nah, ini langsung waiting verification kan. Nah, ini emailnya tuh udah masuk. Misalnya kita ke Chrome lagi, kita coba ambil dulu di emailnya, ambil linknya. Ntar di refresh dulu mungkin. Nah, ini. Jadi ini emailnya masih berantakan sih. Nanti mungkin diperbaiki lagi dari warna atau ini formatnya masih berupa encode, belum di decode. Ini saya copy aja link addressnya ke servernya. Misalnya di sini ya. Nah, setelah user ini klik link dari emailnya verifikasi, ya udah dia bakal akun tersebut atau email tersebut akan terverifikasi dan di merge. Nah, ini ya. Sudah bisa ada tulisan make primary-nya. Kalau tadi kan masih waiting verification. Nah, kalau penampakan di database-nya ya bisa kita lihat. My conference tadi kan 53 ya nih jadi 50. Jadinya pindah ke 50 sini, pindah ke akunnya Alfian. Dan dia bakal yang sebelumnya ini di save juga di backup. My paper juga gitu. Jadi tadi misalnya ini kan ID paper nomornya 153 tadinya. Nah, saya ubah jadi 50. Jadi masuk ke akunnya si Alfian lagi. Dan saya backup juga di my paper dam. Ini ada dua ya, paper ID 1 sama 263. Ini di backup ya. Sama dengan paper reviewersnya.
Ini juga tadi kan ini Teko dengan email yang berbeda kan. Jadi masuk ke akunnya Alfian karena dia primary-nya Alfian. Nah, bagaimana kalau misalnya saya buat ini jadi primary? Ya nanti ini pun juga akan ngikutin gitu. Paper reviewersnya bakal ngikutin ke ini juga ke Teko juga. Sama kayak my converse-nya juga tetap kan. My papers-nya juga tetap. Kalau misalnya kita lihat papers-nya juga nambah kan. Nah, ini paper ID 1 udah masuk ke sini. My reviews-nya juga ini udah masuk juga. Sama converse-nya tadi kan cuma ada satu, sekarang mungkin ada dua. Nah, ya kan bener. Sekarang ada dua. Nah, coba kita make primary si Teko ini. Jadinya apakah masih sama ada satu, dua, tiga, empat my reviews? Karena my reviews yang diubah kan. Ya, make primary. Nah, sukses. Primary email has been changed. Nah, ini udah jadi primary. Kalau yang ini secondary-nya. Kalau kita lihat di database, apakah dia berubah jadi Teko atau enggak? Nah, ini udah berubah ya. Yang semua email Alfian diubah jadi Teko. Dan yang my paper dan my conference juga tetap kan ID-nya 50. ID-nya 50 tetap, jadi tetap masuk di sini. Ini remove-nya juga udah bisa sih, cuman saya nggak mau remove. Saya mau coba login pakai secondary email ya. Atau nanti dua-duanya, Alfian sama Teko. Coba kita coba login. Teko. Ini yang Teko. Nah, yang Teko bisa ya. My converse-nya 2. 2 kan benar. Yang sebelumnya 2. My reviews-nya 1, 2, 3, 4 juga ya, sama. Benar ya. Coba kita logout lagi pakai Alfian coba. Alfian. Alfian ini sekarang statusnya adalah secondary email. Salah. Salah alamat. Login chat. Nah, bisa juga ya. Jadi ini udah bisa juga. Nah, ini tetap yang tertampil di sini adalah yang primary emailnya karena kan primary email kita pilih yang Teko tadi kan. Jadi sudah bisa untuk merge account-nya udah bisa. Oh ya, gimana kalau misalnya kita mau masukin sama dengan secondary emailnya? Ya, ini bisa juga. Jadi kalau misalnya kita masukin sama dengan primary dan secondary-nya tetap nggak bisa. Kecuali mau nambah email baru. Baru bisa ada available detailnya. Dan ya baru itu aja sih. Soalnya dari kemarin saya juga mikirin ya ini sih, mikirin merge emailnya ini. Karena harus di exchange emailnya, harus di exchange papernya juga, converse-nya juga, sama review-nya juga, exchange detailnya juga. Nah, sama verify-nya juga. Nah, verify-nya ini juga agak memakan waktu juga sih buatnya.
add email, ini add email, ini delete email, ini cek email addressnya. Jadi checkingnya juga saya pakai Ajax ya. Jadi nggak ada refresh sama sekali page-nya, langsung real time gitu. Dan semua HTML gitu kayak disimpannya di controller, ntar ditampilkan melalui JavaScript. Ini dan ini send email ya, fungsi send emailnya. Oke, cukup sekian mungkin ini dulu untuk progres minggu ini, karena kemarin sempat tertunda karena ada UAS. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.